jadi kembali lagi bersama Minsa, admin Kota Sketsa. Nah, jadi aku Nindi dan aku Aul mau nge-review 3 hari ngejob di Living World. Nah, jadi ngapain aja sih kita 3 hari di Living World itu? Jadi selama 3 hari di Living World itu kami buka stand photo booth. Tapi photo booth ini beda dari photo booth pada umumnya. Kenapa gitu? Oh ya, aku mau ngasih tahu dulu nama photo booth kami itu Kota Sketsa. Kenapa aku bilang beda dari foto booth lainnya? Karena di Kota Sketsa itu foto yang keluar itu bukan foto biasa lah, tapi fotonya itu aku gambar manual gitu, pakai tangan aku sendiri. Bener banget. Nah nanti kalau gambarnya udah selesai, dia bakalan keluar kayak foto booth yang ada di mall-mall gitu deh. Coba Kak tunjukin gimana bentuknya. Jadi gini guys, bentar ya. Nah, jadi dia bakal keluar dari kotak yang di DIY sendiri seperti di photo booth pada umumnya gitu. Nah, jadi di hari pertama nih kita bahas hari pertama dulu. Hari pertama tuh kita ngapain aja sih Waktu hari pertama itu kita sebenarnya itu masih awal banget kan, jadi masih prepare lah, karena waktu hari pertama itu kalau nggak salah kita baru siap UAS banget kan itu. Iya, baru kan? UAS banget kemarinnya dan langsung meluncur ke Living World buat ngeloading barang. Betul, harusnya ngeloading barang itu beberapa hari sebelum eventnya itu. Tapi karena aku masuknya belakangan, jadi aku ngeletakin barang-barang itu di hari pertama itu, memang pagi-pagi banget. Selesai ujian kami langsung meluncur ke Living World. Itu kalau nggak salah hari Jumat ya? Iya, hari Jumat. Benar banget. Nah, jadi di hari pertama itu aku inget banget dimana masih pada nggak tahu nih kotak sketsa itu apa. Jadi aku, Aul dan teman-teman yang lain itu ada di situ buat bantuin ngepromosiin kotak sketsa. Kayak kita tuh juga ngegunain public speaking kita di sana, gimana cara mempersuasif orang-orang biar mau mengunjungi booth stand kita. Kotak sketsa itu dimana setiap orang lewat. Nah kebetulan banget nih kemarin kalau nggak salah kita standnya tepat banget di depan pintu masuk. Iya, betul. Bener banget. Jadi setiap ada orang masuk nih langsung ngeliat kotak sketsanya. Kak, ini mau lihat kotak sketsa foto booth yang di sketsa dengan tangan sendiri gitu. Nah jadi kan orang-orang tuh pada pada penasaran apa sih, karena itu tuh lucu banget, gemes nih kayak gini nih guys, standnya gemes banget kan, ada stiker-stiker, terus ada gambar-gambar yang bikin orang tuh tertarik. Kayak stand kita tuh eye-catching gitu ya kan, jadi banyak orang yang mampir dan melihat, walaupun nggak semuanya nih jadinya mesen atau beli jasa kita ini tapi setidaknya mereka itu jadi tahu lah mengunjungi stand kita nih seperti ini. Betul banget. Dari Kota Sketsa ini juga aku belajar banyak banget. Yang awalnya tuh aku tipe orang yang sebenarnya agak malas ngomong, tapi karena di Kota Sketsa itu aku memang promosi jor-joran dan harus ngomong terus sama pelanggan. Jadi kayak apa ya, jiwaku tuh diasah untuk menjadi ekstrovert dan yeping banget lah pokoknya. Benar. Yang awalnya mungkin agak kesusahan, energiku kesedot terus habis-habisan, tapi lama-lama aku jadi kebiasa sih dari Kota Sketsa itu, dari kita kerja di Living World, dari kita buka stand di Living World. Bener banget sih, kayak bermacam orang yang datang kita temuin, kita tawarin gitu. Ada yang jutek, ada yang responnya bagus, ada yang nggak ngerespon sama sekali, tentu kita hadepin. Tapi ya itulah tantangan kita ya di hari pertama, dimana kita kaget ternyata tuh nggak segampang itu loh buat nawarin, ngepromosiin sesuatu gitu. Ya kita tahu kita tuh belajar juga di situ, first time pengalaman kita gimana sih dunia
gimana ya, dunia jual beli itu, dunia perdagangan dan segala macam, dan ternyata itu tuh nggak mudah, nggak semudah yang dibayangkan. Dimana yang kita lihat orang-orang tuh pada banyak jajan di booth-booth lain ya, Iya. yang mungkin promosinya udah Mereka udah jauh, lama banget iya, kan. udah Sedangkan jauh kita buka. baru hari itu banget. Iya benar. Jadi disitulah kemampuan komunikasi kita diasah. Betul banget banget. guys. Dan aku juga nggak expect kalau kotak sketsa tuh bakalan rame banget, bakalan banyak yang suka. Awalnya aku kayak kita cuma nge-prepare kertas tuh dikit banget nggak sih waktu itu? Benar. Kertas tuh Gunting-guntingnya. ngegunting-gunting kertasnya tuh dikit Dikit banget. Karena banget. kertas itu kan pakai kertas foto ya. Tapi kertas itu bakalan digunting lagi, jadi emang kayak foto strip gitu lah untuk di foto box gitu. Nah jadi karena preparean kami juga sedikit dan ternyata banyak orang yang mesen di kotak sketsa, itu jujur tangan pegel banget itu. Keriting. Keriting, bahkan jari tengahku nih sampai penjol semua. Lucu banget. Karena capek banget. Dan aku ingat kejadian kita waktu tinta, tapi itu fase kedua nggak sih kotak Itu sketsa? di hari kedua nggak sih? Oh iya, dari kedua ya waktu itu. Iya, di hari kedua. Dari kedua yang lucunya tuh kan pena yang dipakai untuk ngegambar itu khusus drawing pen gitu. Drawing pen yang ukurannya 0,8. Kalau selain dari 0,8 itu dia kurang bagus gitu lah hasilnya, nggak tebal gitu. Dan penanya tuh pena mereknya tuh harus merek itu yang bisanya Iya, di benar. kertas itu. Kalau nggak salah itu kemarin Snowman drawing pen. Oh, Ya, bukan endorse. bukan endorse. 0,8 lah intinya drawing pen ukuran 0,8. Nah waktu itu memang udah sekitar jam 9, jam setengah 9 ya. Dan hampir-hampir mau Ya, tutup. dari jam 8 ke jam setengah 9 gitu deh Ya udah kayaknya. hampir-hampir mau tutup lah mallnya. Tapi ada satu pelanggan, mereka rame gitu lah kan. Iya, grup. Iya, grup gerombolan gitu. Mereka pesennya banyak, 4 strip foto kalau nggak salah. Benar. Nah di situ di strip terakhir penanya habis. Tapi sebenarnya aku udah ngestok banyak pena untuk kegiatan itu. Cuma semuanya udah habis di hari itu penanya, dari hari pertama, hari kedua itu habis lah penanya kan. Ada 7 pena kalau nggak salah itu yang aku stok. Tapi ya gimana lah ya, Masih kurang. Nah terus Nindi itu karena aku yang gambar kan, karena emang rame banget orang itu tuh, Nindi lah yang pergi ke KKV. Iya, KKV di Osom, Osom di lantai atas itu dia emang lari dari lantai 1 ke lantai atas, Ke lantai 2. lantai 2 untuk nyari pena Pulpen. itu, nyari pena itu, tapi nggak ada mereknya itu. Dibelilah merek apa adanya. Ya sebenarnya bisa jatuhnya tuh bukan pena sih, jadinya kayak brush pen gitu, tapi emang tebel juga, cuman hasilnya tuh agak beda. Iya benar, Tapi beda. alhamdulillah mereka kakaknya nggak komplain sih guys. Untungnya mereka baik banget, mereka mau nunggu lama. Itu jujur itu lama sih, jauh banget dari estimasi pengerjaan yang harusnya cuman 5 sampai 15 menit lah. Tapi itu kayak lebih deh dari 15 menit waktu kami di sana. Nah, kayak kakak dan abangnya itu sampai nunggu di belakang booth kita buat duduk-duduk. Karena mereka itu udah keliling juga di mall. Nah, disitulah kayak bersyukur banget ternyata kakak abangnya itu baik-baik, Iya, mau nungguin kita yang sedang berusaha mencari pena yang karena habis itu. Emang itu kacau banget sih cuy. Kacau. Aku sampai keringet dingin. Untungnya bisa dibilang pelanggan kita seumuran lah ya. Tapi Iya, benar. kalau pelanggannya, tapi diam-diam aja ya. Kalau pelanggannya bapak-bapak, pokoknya yang ada bapak-bapaknya itu, jujur aku takut banget karena ya nggak tahu lah ya, takutnya tiba-tiba nggak sabaran lah, segala macem lah, marah-marah. Itu aku bakalan gemeter sih, mungkin nangis di tempat kalau ada bapak-bapak. Jujur serem. Jadi harus persiapin mental yang baja juga, mental baja di sana, karena nggak cuman pembeli yang seumuran, tetapi juga ada tuh nanti pembeli yang mungkin di atas dari usia kita, yang mungkin kesabarannya udah nggak sama seperti kita dan udah nggak bisa diajak bercanda lagi mungkin. Jadi kita tuh sebenarnya harus hati-hati dimanapun kita berada,
cara bahasa kita, cara kita ngobrol, cara kita berinteraksi dengan pelanggan itu harus menyesuaikan dengan karakter dan umurnya juga. Tuh. Tapi mostly pelanggan di kotak sketsa itu rata-rata Gen Z semua sih. Iya sih. Ada beberapa yang udah punya keluarga, udah punya anak. Tapi rata-rata itu anak SD, SMP, SMA, kuliah. Oh iya, kemarin tuh sempet juga kan kita ketemu sama siapa tuh? Anak jurusan apa ya? Bang ini. Duh, lupa lagi namanya. Pokoknya yang satu fakultas sama Iya, kita. satu fakultas sama kami. Dan ternyata itu tuh kita udah pulang kemarin. Iya, kita udah pulang. Dan abangnya itu nge-DM. Kebetulan kami juga punya Instagram. Teman-teman boleh banget ya follow Instagram kami. Nih, namanya itu kotak.sketsa. Nah, jadi waktu kami bikin Instagram di hari kedua itu tuh ada yang nge-DM abang-abang yang kebetulan juga dari Visip. Dia nanya nih bootnya sampai kapan gitu. Nah, kebetulan dia lagi di kampung. Iya, jadi dia baru ya. Jadi dia nggak bisa datang buat ngambil foto stripnya dia. Jadi aku itu kebetulan aku yang bales-balesin DM. Iyalah admin dari kotak sketsa itu guys. Ya, kebetulan aku yang ngebales-balesin message-nya. Itu tuh dia mau nunggu foto stripnya sampai dia balik lagi ke Pekanbaru. Dan gongnya ternyata abangnya itu juga di Cipta Karya. Ya, dia tinggal di Cipta Karya di tempat kami ini. Bener banget. Jadi di hari ketiga itu kami udah mulai menyesuaikan diri. Dimana udah nyetok pulpen, dimana udah nyetok kertas juga segala macam udah prepare. Gimana hektiknya, kebetulan itu malam minggu ya. Iya, malam minggu. Ya. Itu sumpah sih, itu malam minggu itu paling hektik banget karena Benar. semua orang itu keluar guys dari rumahnya. Apalagi itu target pasar kami sebenarnya di malam minggu itu ini orang pacaran. Iya benar, orang yang udah punya pacar. Dan ternyata emang benar yang banyak ke kota sketsa waktu itu orang yang bawa pacarnya. Jujur agak nyesek ya sambil gambar melihat mereka. Tapi yes. Benar banget. Terus banyak pelajaran yang bisa diambil dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan di situ juga aku sebagai admin dari kotak sketsa belajar banyak banget. Pentingnya kita mempromosikan Instagram juga guys, karena waktu itu setelah mereka ngambil stripnya, aku tuh selalu minta, Kak boleh dong di follow Instagram kami. Terus boleh nggak kalau misalkan masukin ke Snapgram gitu di tag kotak sketsa. Dimana itu kan nanti teman-temannya pada lihat ya guys. Kok lucu banget gini. Akhirnya banyak DM yang masuk dan nanyain kapan kotak sketsa buka booth lagi. Contohnya tuh seperti ini guys. Nih kami nge-repost postingan dari customer yang udah mesen di kotak sketsa. Itu salah satunya. Terus ada lagi ya, nih ada ini kakaknya bikin kayak apa ya, scrapbook. Kayak junk journal ya, gitu. Benar. Terus ini, nah mana lagi? Pokoknya banyak deh yang udah kami repost. Nih banyak banget. Pokoknya setiap kakak-kakak atau abang-abang customer yang bersedia masukin hasil dari foto strip foto buat kotak sketsa itu ke Snapgram harus nge-tag Instagramnya kotak sketsa, karena dari situ kelihatan banget pertumbuhan dari akunnya, dari viewers Snapgram, followers, sama yang nge-DM itu banyak banget nanyain lokasi kita di mana dan kapan bukanya, jam berapa, segala macam. Pokoknya banyak banget. Dan aku sebagai artis, sebagai tukang gambar di kotak sketsa, aku cuma mau bilang ke teman-teman, bagi teman-teman yang suka gambar, yang punya hobi ngegambar, itu jangan disia-siakan, jangan pernah nganggep hobi kalian itu cuma nggak penting atau segala macamnya, karena banyak banget kan di luar sana pastinya orang yang bakalan bilang gambar doang, gambar tuh mau jadi apa gedenya. Teman-teman jangan
pesimis kalau dibilang kayak gitu. Teman-teman harus buktiin ke mereka dengan ngegambar aku bisa loh ngehasilin sesuatu, dengan ngegambar aku bisa loh ngebeli hal-hal yang aku suka, aku bisa makan makanan yang aku mau, aku bisa beli barang-barang yang aku mau. Pokoknya teman-teman jangan pernah pesimis, teman-teman harus nyoba semuanya. Dan kotak sketsa ini jujur mendadak banget, terbentuknya benar-benar mendadak. Waktu itu kepepet lagi butuh duit. Langsung kepikiran bikin Ya, langsung usaha. kepikiran bikin usaha. Dan kotak sketsa itu namanya juga awalnya bukan kotak sketsa, banyak ide-ide yang terlintas, tapi yang kepilih itu malah yang paling sederhana, kotak sketsa. Kotaknya itu ya dari kotak bootnya itu, yang sketsa itu karena kita nge-sketsa di situ. Jadi pesan dari aku teman-teman jangan pernah pesimis, apalagi teman-teman yang suka gambar itu coba aja apa yang teman-teman pengen lakukan, jangan pernah takut, coba dulu. Karena kita nggak tahu hasilnya bakalan kayak gimana. Aku juga nggak expect kalau kotak sketsa, kita juga nggak expect ya kotak sketsa bakalan rame banget. Jadi intinya teman-teman teruslah berusaha, teruslah mencoba, jangan takut mencoba. Itu pesan dari aku. Benar, kalau dari aku jangan apa ya, ikutin teman kamu. Enggak ya guys, kalau dari aku karena kebetulan aku masih tahap belajar dalam menggambar, jadi aku ngebantu Aul itu menjadi admin, ngepromosiin di Instagram. Di situ aku belajar kalau misalkan dunia perdagangan itu nggak mudah, gimana cara kita menggait branding itu juga nggak mudah, gimana cara kita naikin followers, naikin viewers, segala macam, bikin akunnya bagus itu juga nggak mudah, banyak tahapan yang harus kita lakuin. Pokoknya harus bekerja keras, nggak boleh malas, karena orang itu nggak datang sendirinya ke kita tanpa kita yang nyamperin orang tersebut. Jadi nggak apa-apa, kita harus selalu nyamperin orang. Ya di akhir semua orang akan datang ke kita gitu intinya guys. Jadi jangan pantang menyerah. Semua pasti ada jalannya, semua itu pasti ada kegunaannya. Segala hobi, segala minat bakat pasti ada manfaatnya buat diri kita ataupun masa depan kita lah intinya. Oke, sekian. Udah, Selesai sekian sih. Ya, udah. Itu sekian dari kami. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Selamat menonton dan sampai jumpa lagi. Sampai jumpa, bye-bye. Bye-bye.